Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh Pak Ino Mulyadi, and he is the Director of PT MIC Transformer. Dan untuk moderatornya akan dibawakan oleh Eros Daniel, Solutions Architect dari Alibaba Indonesia. Dan Pak Ino akan membicarakan mengenai Managing Online Learning Application on Cloud. Selamat siang Pak Ino. Selamat Halo, siang, selamat siang. Bos. Gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Semangat selalu. Iya, oke Pak. Mungkin langsung aja untuk sesi Pak Ino dan teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa langsung drop di chat box atau di Q&A chat box juga. Terima kasih. Silakan Ya, Pak Ino. terima kasih, Darlin. Terima kasih juga untuk tim dari Alibaba Cloud untuk kesempatan sharing ya hari ini. Nah, kalau dari tadi pagi saya sudah mengikuti ini dari mulai jam 9, kelihatannya memang di sini berkumpul para pakar-pakar teknologi ya. Nah, hari ini saya hanya ingin sharing mungkin agak beda dengan Bapak Ibu yang sudah berbagi mulai dari tadi pagi. Kalau di tempat kami yaitu di MIC Transformer itu kita lebih kepada saya akan sharingnya lebih pada pelatihan atau apa ya industrinya agak beda dengan Bapak Ibu yang hari ini. Nah, kami dari MIC kita fokusnya yaitu adalah pada eh, pengembangan atau pelatihan dari human capital. Jadi lebih ke kalau fokus human capital di sini ada dua sebetulnya, yaitu adalah kepada hard skill-nya atau kepada soft skill-nya. Nah, di MIC sendiri sejak tahun 2007 kita fokus di pengembangan soft skill yang lebih menitik beratkan pada life skill program seperti itu. Nah di MIC itu rekan-rekan semuanya. Jadi kami benar-benar pengembangannya adalah lebih kepada mulai dari self development, jadi mulai dari pengembangan diri sendiri, terus kemudian kita juga pengembangan melalui teamwork dan tak lupa pula kita juga ada pengembangan sampai kepada khusus untuk leadership program ya. Nah, untuk semua program ini memang agak unik yaitu adalah kita biasanya melakukan program-program ini melalui offline ya. Di dalam artian kita akan tatap muka langsung dengan para peserta pelatihan. Nah, ada beberapa dari rekanan dari perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, mulai dari Indofood, Kalbe Group, dari BCA, dan lain-lainnya. Jadi cukup banyak sih sebetulnya dari klien-klien kami yang lain dan mereka memberikan komentar ataupun komen dari apa yang sudah mereka rasakan atau tim yang mereka sudah rasakan pada saat mengikuti program-program pelatihan yang ada di tempat kami. Nah, ini yang beberapa yang sudah ada dan sebetulnya sudah ada ratusan yang lain juga, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, yang sudah bersama atau bekerjasama dengan kami. Nah, namun sejak pandemi, ini kita mengalami sebuah tantangan, ada tantangan khusus kelihatannya, yaitu adalah yang tadinya kita dalam bentuk offline, tapi kita harus berubah ya dalam bentuk online. Saya yakin Bapak Ibu sekarang pun juga sudah merasakan bahwa setiap kali meeting, setiap kali mungkin ada event dari perusahaan, semuanya masih dalam bentuk online. Nah, tantangan kita yaitu adalah kita harus bisa menghadirkan atau membuat supaya pelatihan itu benar-benar bukan menjadi suatu hal yang membosankan. Jadi kita harus membawa
suasana yang benar-benar itu lain, beda dengan hal-hal yang selama ini kalau kebanyakan orang melakukan sebuah meeting ya terutama platform yang umum ya, yang paling umum digunakan dengan menggunakan Zoom meeting. Nah, ini kan modelnya ya seperti itu aja. Bayangin selama 2 tahun kita melakukan hal itu terus, maka kita juga akan mengalami hal-hal yang kebosanan-kebosanan. Nah, karena itu kita ada metode-metode, yaitu yang paling baru yaitu menggunakan Fusion Impact Method ya, di mana kita berusaha. Jadi poin utamanya adalah kita berusaha. Kalau dulunya orang kalau mau ikut pelatihan kan mereka harus datang ke sebuah tempat ya, baik itu di hotel ataupun biasanya kita sering mengadakan pelatihan di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan ya, misalkan ke Bandung, yang ke Lembang ataupun ke tempat yang lain, atau kita punya training center di Kota Batu yang biasanya sering dimanfaatkan juga untuk tempat pelatihan-pelatihan di tempat kita. Nah, ini membuat suasananya beda. Nah, tantangan kita yaitu adalah kita harus bisa membawa suasana ini yang tadinya itu mereka hadir, sekarang kita yang harus hadir di tengah-tengah para partisipan atau di tengah-tengah para peserta pelatihan. Nah, otomatis ini membawa satu challenge bagi kita ya, bagaimana menyajikan hal ini. Maka dari itu sejak pandemi kita benar-benar fokus di pengembangan broadcasting system kita ya, yang kita ingin menyampaikan atau memberikan bahwa pelatihan ini kita usung ke depan para peserta. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam tentang broadcasting system kita, supaya ada sedikit gambaran, saya akan sharekan satu video singkat aja, cuplikan dari pelatihan yang kita buat supaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan bayangan, gitu ya, bayangan tentang bagaimana sih pelatihan itu bisa diselenggarakan dengan baik seperti itu. Nah, bentar. Pagi. Ya, bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua ya dalam program. Maaf, ya, belum kelihatan. Ya, belum tampil ya. Sebentar. Ya. Ya, saya ulangi lagi dulu sebentar supaya bisa dilihat langsung. Nah, belum muncul ya, sebentar. Nggak tahu kenapa ini. Nah, saya tampilkan di screen aja. Masih belum terlihat. Nah, sudah Pak. Sebentar Ya. Sedang loading. Ya, tentunya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua ya dalam program. Saya berharap banget Bapak Ibu semua Anda menutup akhir tahun kita 2021 ini dengan sebuah karya yang besar. Maka tahun ini saya harus melakukan tindakan-tindakan yang berubah. Pilihan kita hanya satu. Kita harus bergerak maju Bapak Ibu semua. Lihat fundamental di tim tersebut adalah saling menghargai, mau mendengarkan, saling mengerti. Sehingga
strategi komunikasi bisa berjalan dengan baik. Contoh misalkan angka 1, tembok Cina dibangun pada abad ke berapa, tulis angkanya berapa. Wow, cepat. Sudah dapat. Siapa nih? Nah, itu sekilas dari sistem kita buat gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, otomatis tentunya kita kalau kita melihat dari pelatihan ini bahwa broadcasting system ini merupakan hal yang sangat penting gitu. Nah, selain itu ya, kita juga dalam pelatihan kita membuat ada pre dan post training, serta kita ada untuk melakukan follow up after training itu tadi kita menggunakan teknologi, mulai menggunakan aplikasi supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada para peserta pelatihan di sini. Nah, apa yang sudah kita buat? Jadi gini, pada awal tahun 2021 ya, awal tahun kita mengadakan sebuah event yang dihadiri kurang lebih ada 28.000 lebih partisipan. Nah, di sini saya sangat terbantu banget dengan adanya Alibaba Cloud karena dengan adanya partisipan sampai 28.000 ini itu adalah satu challenge tersendiri bagi kita pada saat itu, dan kita mendapatkan rekor muri dengan partisipan terbanyak ya, seperti itu. Nah, kita menggunakan ada manajemen event ya, manajemen event di sini menggunakan platform yang kita buat namanya Acaraku Live ya, acaraku.live. Nah, di tempat ini jadi modelnya adalah partisipan tinggal join di tempat kita, mereka hanya login aja, registrasi, mereka bisa dapatkan tiketnya semuanya. Nah, dari tiket itu kemudian mereka bisa masuk ke dalam event-event kita, dan satu orang hanya bisa satu ya, dan semuanya ini untuk platform kita itu semua menggunakan Alibaba Cloud. Nah, terus kemudian untuk output dari pelatihannya ini kita pakai Zoom meeting yang pertama, kemudian yang kedua untuk streamingnya kita juga pakai Apsara, dan hasilnya sangat memuaskan. Dari sekian puluhan ribu para partisipan yang mengikuti event kita, mereka sangat puas. Dan event ini kita buat bukan hanya satu hari saja atau satu kali saja, enggak, tapi event ini berlangsung selama 3 minggu ya. Jadi setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian minggu depannya lagi Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu depannya lagi Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi cukup panjang event yang kita buat di sini. Nah, selama 2021 ya, kita juga sebetulnya bukan hanya satu event aja, jadi cukup banyak event-event ataupun pelatihan-pelatihan yang kita buat. Jadi mulai dari yang ratusan, ribuan, bahkan kita ada nanti di belakang kita juga ada brand activation yang kita buat ya, dan itu juga disupport pelaksanaannya sangat sukses ya, karena kita memanfaatkan teknologi yang ada di Alibaba Cloud. Nah, 2022 kita akan fokus kepada
e-learning yang kita combine dengan menggunakan media, jadi e-learning media, sehingga harapan kita adalah selama ini kalau di perusahaan-perusahaan pada umumnya untuk e-learning itu mengalami interaktif atau rasa orang itu untuk bisa mengikuti e-learning ini agak kurang termotivasi gitu ya. Karena apa? Karena bukan e-learning ini hanya mengikuti, misalnya kita hanya mau belajar gitu aja, tetapi tidak ada hiburan ataupun tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang itu menjadi happy pada saat mengikuti program e-learning. Nah, di sini kita dari MIC kita mencoba membuat terobosan-terobosan baru ya, yang saat ini kita penggabungan antara e-learning dengan media. Jadi kita buat Be Live New Media ini di bagian yang paling atas, kalau kita nanti adalah tampilannya itu bisa langsung kita lihat television atau dengan konsep television. Jadi ada live di sana. Kemudian di bawah kita ada artikel ataupun materi-materi yang bisa terkait dengan pengembangan human capital yang ada di sana, sehingga ini bisa sangat dimanfaatkan bagi para HRD untuk bisa meningkatkan ya, ataupun bagi para individu juga untuk bisa meningkatkan para pekerja ataupun staf yang ada di organisasi atau di perusahaan-perusahaan mereka. Nah, ini yang kita lagi kembangkan terus ya, dan ke depan kita akan tambahkan beberapa fitur-fitur lainnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita di sini untuk edukasi ya, training kita itu bukan hanya just training saja, tapi dari pelatihan ini kita juga mengcombine antara learning ya dengan branding seperti ini. Jadi kita membuat sebuah event pendidikan untuk anak-anak. Kalau yang Smart Day ini yaitu adalah kita gunakan untuk edukasi anak-anak dengan usia range kira-kira antara 8 sampai 12 tahun. Nah, kita bekerja sama dengan produk dari perusahaan Kalbe Group ya. Yang produk yang kita usung yaitu adalah Sususi pada saat itu kemarin, dan kita membuat event ini dihadiri oleh mereka dengan partisipan mencapai kemarin Desember 23.000 anak-anak yang join di program kita. Nah, ini semua ini tentu membutuhkan effort ataupun membuat yang pertama dari sistem broadcast kita, yang kita akan menghadirkan experience atau petualangan ini kepada anak-anak di rumah mereka masing-masing. Nah, otomatis benar-benar harus mendapat mendeliver ya, dengan kualitas entertainment yang bagus. Ya, ini yang kita siapkan buat mereka. Terus kemudian kita juga buat yang untuk anak-anak yang lebih kecil dengan range usia kira-kira 4 tahun sampai 7 tahun kira-kira, dengan program kita namakan Fun and Play ya. Nah, program ini disupport juga, kalau kemarin kita brandingnya juga dengan susu Cilgo ya, dengan susu Cilgo di sini. Nah, partisipan yang hadir bulan Desember kemarin itu mencapai 38.000 orang. Apa sih yang kita buat? Kenapa kok bisa mencapai partisipan sekian banyak ya? Karena kita punya networking, kita ada kerjasama juga dengan sekian banyak sekolah. Kita juga kerjasama juga dengan karena kita ada tempat
tempat untuk wisata anak juga yang namanya Kampung Kids di Kota Batu. Jadi kita juga mengajak para orang tua dari para pengunjung untuk mereka juga bisa berpartisipasi dalam event ini. Nah, yang membuat saya sangat tenang dalam mempersiapkan program sampai dengan puluhan ribu orang di sini, yaitu dengan sangat sederhana sekali sebetulnya. Jadi semua event yang ada di Smart Day ataupun di Fun and Play ini, itu kita sebetulnya konsepnya hanya kita buat landing page aja sebetulnya yang itu akan menjadi gate para peserta untuk mereka mengikuti program kita. Jadi dengan dengan one click ya, dengan one click aja. Jadi mereka hanya cukup klik ikuti acara, maka sistem kita sudah akan langsung mengarahkan mereka atau mendirect kepada Zoom meeting yang sudah kita tentukan seperti itu. Jadi kita juga sudah mempersiapkan Zoom meeting dengan jumlah kapasitas yang sangat besar, sangat luas, sehingga mereka benar-benar bisa mengikuti langsung seperti itu. Nah, Alibaba Cloud di sini sangat membantu sebetulnya kalau di tempat kita, yaitu adalah dengan kalau kita melihat jumlah partisipannya sangat banyak, otomatis kita bisa memainkan langsung spek yang kita inginkan. Sehingga ini yang membantu, sebetulnya sangat membantu kami, dan untuk efisiensi ya, dan begitu event sudah selesai atau event sudah lewat ya, otomatis kan penggunanya akan turun tajam. Nah, dari sini kita juga mengurangi spek yang ada sehingga benar-benar efisiensi dari budget ataupun anggaran itu sangat sangat terkontrol sebetulnya dengan adanya seperti ini. Nah, ini sih kira-kira dari e-learning ataupun learning ya, bukan e-learning tapi apapun learning yang menjadi tantangan kita semua di tahun 2022 selama pandemi dan tahun 2022 ini. Nah, semoga yang kita harapkan adalah program-program yang kita share, program-program yang program pelatihan ya, program pelatihan yang kita sajikan itu benar-benar bisa dirasakan atau bisa mereka benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Kira-kira demikian presentasi singkat dari kami dari MIC. Wah, terima kasih Pak Ino, luar biasa sekali tadi saya lihat jabarannya, di mana kita tadi sudah lihat bagaimana MIC Transformer itu benar-benar mentransform gitu ya. Yang tadinya dia pelatihannya secara offline, tapi juga sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Lebih lagi tadi kita sudah bisa lihat bagaimana jumlah pesertanya dan juga tadi bagaimana konsep dan terobosan yang dilakukan oleh MIC Transformer ya. Dari mulai dengan memberikan pelatihan yang terpisah-pisah sesuai dengan fungsionalnya masing-masing, dan juga dia memberikan terobosan yang jangan membosankan, lebih interaktif, dan juga menggabungkan e-learning dengan media dan juga konsep branding juga. Luar biasa Pak Ino, terima kasih juga atas insight dan tadi rekaman videonya sudah diberikan. Jadi kita dapat gambaran nih gimana cara MIC Transformer melakukan training. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kita sambil diskusi kecil sedikit ya. Kira-kira apakah ada plan lagi yang mungkin akan dilakukan MIC Transformer dengan Alibaba Cloud untuk ngedeliver solusi online learning ini ke depannya gitu Pak? Apakah ada plan-plan lagi? Ya. Di luar tadi? Di luar tadi yang ada Pak. Jadi yang kita akan buat sebetulnya yaitu adalah pemanfaatan VOD untuk learning seperti itu. Jadi kalau learning selama ini kalau pelatihan itu kan sifatnya lebih kepada ada dua hal ya. Yang pertama yaitu adalah kita live ya, contoh seperti hari ini seperti itu. Yang kedua adalah kita nonton kayak di YouTube seperti itu. Nah, tetapi
yang integrated ya, yang integrated video ataupun dengan yang lain itu kelihatannya belum banyak. Ada tapi kelihatannya belum banyak seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sekarang kita mencoba mendevelop itu tadi melalui BeLive ya, aplikasi BeLive yang kita akan buat aplikasi BeLive itu menjadi e-learning media. E-learning media. Jadi konsepnya adalah bukan hanya e-learning saja, tetapi e-learning media gitu. Jadi orang yang akan belajar di sana itu tidak merasa mereka itu boring, hanya belajar. Contoh saya pribadi ini ya, saya kan juga ada pakai juga platform e-learning juga di tempat lain. Nah dari situ kalau saya lihat mereka berusaha supaya orang yang belajar di sana nggak boring dengan cara mereka hanya memotong-motong pembelajaran itu dengan durasi kira-kira 10 menit, 15 menit seperti itu. Tapi yang saya lihat ya cuma gitu doang gitu ya. Jadi ya pembelajaran yang kita lihat itu aja. Jadi orang begitu saya lihat misalkan 2 kali, 3 kali, 3 sesi gitu ya, maka otak ini sudah agak jenuh gitu ya. Nah otomatis dengan e-learning media ini harapannya adalah begitu orang itu melihat dia mengalami ada titik kebosanan, maka orang sudah akan break sebentar, dia akan lihat dulu yang lain, refresh lagi sebentar ya, terus kemudian dia akan kembali lagi melakukan proses pembelajaran. Karena kan orang konsentrasi itu maksimal rata-rata ya antara 45 sampai 60 menit pertama, itu konsentrasinya masih kuat. Nah, begitu lewat dari itu, konsentrasinya pasti drop, dia harus break sebentar sebetulnya. Itu sih Pak. Jadi ya VOD yang akan saya lebih kencengkan nih kelihatannya seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelumnya kan kita, kalau tadi dari paparan Bapak, salah satu solusi yang digunakan oleh MIC Transformer adalah Apsara Video Live ya untuk live streaming. Tapi nanti ke depannya mungkin dengan adanya produk BeLive ini mungkin nanti akan ada juga VOD-nya dan juga yang didukung dengan mekanisme yang lebih interaktif Pak ya, biar dia jangan bosan gitu para pembelajar. Iya, betul. Oke. Baik. Kalau begitu, kalau saya boleh tahu Pak, sampai saat ini ya teknologi apa saja yang sudah digunakan oleh MIC Transformer dalam hal kaitannya mendukung transformasi digital ini Pak, dari pembelajaran offline ke online. Selain Zoom, selain Apsara Video tadi yang live, apakah ada yang Bapak gunakan lagi? Sementara waktu ini kita pemanfaatannya lebih kepada, karena kan training itu lebih kepada audiovisual ya, gitu. Ya. Otomatis yang menjadi main atau utama kita yaitu adalah lebih penggunaan pada Apsara. Nah, sudah saya pernah bandingkan sebetulnya dengan antara Apsara dengan vendor tetangga yang lain, broadcasting yang lain ya. Dan kualitas di Apsara memang nggak bisa dipungkiri bahwa itu yang saat ini yang the best gitu, dengan kualitas gambar ataupun suara yang sangat oke menurut saya gitu. Dan kemarin waktu kita ada event dengan 1.000 orang, saya lakukan uji coba sebetulnya juga. Apsara itu saya buat dengan resolusi yang 480p, itu dengan menggunakan streaming pakai laptop itu hasil gambarnya masih bagus gitu ya. Meskipun 480 ya gitu. Ya. Jadi luar biasa. Ya, jadi oke banget, apalagi kalau kita pakai 1080 resolusi 1080 itu atau Full HD ya, itu hasilnya sangat bagus. Ya, awal-awal kemarin saya juga waktu 28.000 orang itu saya pakai resolusi 1080p ya atau Full HD dan hasilnya sangat bagus itu. Jadi itu yang membuat kita memutuskan sudah kita pakainya Alibaba dan fungsinya yang ada di Apsara. Itu sih. Baik. Kalau saya sih lebih ke sana. Kalau untuk setting spek ya, spek server ya, ECS dan yang lainnya, itu saya juga sangat senang sebetulnya untuk
Fleksibilitasnya Pak ya. Fleksibilitasnya. Jadi kalau kita ada, karena kan training tidak digunakan setiap hari, setiap jam. Mungkin beda dengan bisnis yang sebelum-sebelumnya, yang memang betul-betul user itu pakai setiap terus saat. Ya, betul. Ya, tapi kalau di training ini itu lebih sifatnya kan insidental ya, atau hari ini ada, besok belum tentu ada. Nah, dengan adanya fleksibilitas itu sangat membantu sebetulnya, sangat membantu kita. Jadi dan pengguna user kita itu kan juga atau peserta training itu juga belum tentu stabil, misalkan 1000 terus gitu, agak. Jadi kita punya bisnis agak unik dibandingkan sebelum-sebelumnya ya, yang sharing-sharing sebelumnya. Jadi user kita itu nggak stabil, kadang 1000, kadang 5000, kadang 10.000, kemarin itu 28.000 ya. Kadang cuma 100. Nah, ini kalau kita nggak pandai-pandai ngatur, yang kita bayar server yang langsung 1 tahun, misalkan langsung tinggi speknya gitu ya. Iya, pakai dikit banyak spek tinggi. Waduh, bisa boncos kita ini ya. Baik Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi, teknologi yang digunakan tuh selain Apsara Video yang tadi ya, kalau buat teman-teman yang sedang hadir sini, Apsara Video gitu tuh memang mempunyai teknologi narrowband dan CDN, di mana dia bisa mendeliver konten dengan resolusi yang baik dengan menggunakan bandwidth yang lebih sedikit. Ya, tadi dijabarkan Pak Ino, dan juga fleksibilitas dari setiap ECS dan RDS-nya Pak ya, spek-spek instansinya yang digunakan. Luar biasa Pak. Oke, terima kasih Pak Ino atas penjelasannya. Sebagai penutup Pak, kalau saya boleh tahu, kira-kira kita bisa berapa? Kira-kira ada sedikit apa yang mau disampaikan lagi ke user ataupun audiens kita tentang Alibaba, bagaimana cara menyikapi kita untuk menghadapi menghadapi perubahan dan digital transformasi ini. Key takeaways apa yang bisa kita berikan, yang Bapak bisa sampaikan? Oke. Karena kita memang bukan perusahaan yang benar-benar concern banget 100% ya, karena backbone kita kan memang di training atau di pelatihan. Awal saya merasa bingung dan merasa, teknologi cloud ini mahal. Ini persepsi yang ada di pikiran saya awal ya, karena masih belum terbuka. Nah, setelah saya melihat lebih dalam teknologi cloud ini, ternyata justru sangat mempermudah kita untuk bisnis pemula, terutama untuk kita bisa mengembangkan kita punya bisnis dengan lebih baik lagi. Jadi pesan saya bagi teman-teman, mungkin bagi yang memulai usaha atau mulai mengembangkan, jangan takut untuk mencoba ya, untuk teknologi di cloud ini. Spesifiknya di Alibaba Cloud, jangan takut mencoba, karena bayangan mahal sebetulnya. Kalau saya katakan di Alibaba Cloud ini tidak mahal, tapi tinggi. Ya, kenapa saya katakan harganya tinggi gitu ya? Karena apa yang kita bayar itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadi value-nya tinggi. Ya. Jadi bukan mahal. Kalau mahal itu kita bayarnya tinggi, dapatnya rendah. Itu mahal. Ya gitu. Tapi kalau value-nya itu adalah kita bayarnya, meskipun kita bayarnya besar, tapi yang kita dapatkan juga banyak ya, dan itu yang saya rasakan selama berpartner dengan Alibaba Cloud. Seperti itu. Oke. Baik, ya, terima kasih Pak atas key takeaways-nya. Semoga bermanfaat bagi para audiens. Saya kembalikan ke Darlene. Terima kasih banyak Pak Ino dan juga Mas Eros. Wah, luar biasa sekali ya untuk presentasinya hari ini. Nah, mungkin karena kita waktunya sudah sedikit over, mungkin ada beberapa pertanyaan nih, cuman mungkin nanti saya bantu dan Pak Ino juga bisa bantu untuk answer melalui chat box. Jadi terima kasih banyak Pak Ino dan juga Mas Eros, sangat insightful sekali juga. Semoga teman-teman juga